Kenapa, Jar? Gak apa-apa, Pak. Jar, Iya, Pak. kamu udah berapa lama batuknya, Jar? Udah 2 minggu lebih sih, Pak. Saya lihat-lihat kamu jarang makan siang, Jar. Iya, nggak nafsu nih, Pak. Kamu kalau malam suka keringetan enggak, Jar? Jar, saya khawatir kamu kena TBC. Saya punya saudara hampir sama gejalanya sama kamu. Batuk-batuk terus, nafsu makan berkurang, lemas, apalagi kalau misalkan di malam hari ada keringatan tanpa sebab. Kalau aku sakit, kerjaanku gimana, Pak? Kita lapor ke HRD aja ya, Jar, biar ada solusi. Batuknya udah lama, gak nafsu makan, lemes. Wah, ini gejala TBC. Udah 2 minggu lebih tuh, Mbak, batuknya nggak sembuh-sembuh. Makan susah, muka udah kayak orang yang semangat hidup. Saya khawatir dia itu TBC. Kamu gak perlu khawatir, Mas. Kalau misalkan kamu terkena TBC, hak-hak kamu akan dilindungi oleh undang-undang. Pengendalian TBC di kantor itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam panduan ini terdapat 6 hal yang menjadi program pengendalian TBC di tempat kerja. Pertama, temukan pasien secepatnya. Lakukan pemeriksaan kesehatan awal atau sebelum bekerja. Pemeriksaan berkala, kunjungan ke pelayanan kesehatan kerja seperti klinik atau rumah sakit perusahaan, dan pelacakan kontak erat. Kegiatan ini dinamakan dengan TEMPO. Temukan, pisahkan, dan obati. Yang kedua, diagnosis TBC di tempat kerja. Lakukan 7 langkah diagnosis PAK atau penyakit akibat kerja, diagnosis klinis, tentukan peristiwa yang menimbulkan resiko penularan. Seberapa besar resiko itu? Apakah ia beresiko tinggi tertular TBC atau adakah faktor lain di luar pekerjaan? Dan diagnosis penyakit akibat kerja atau diperberat karena pekerjaan. Yang ketiga, pengobatan pasien TBC pekerja. Setelah ditemukan dan diagnosis TBC, pasien perlu dipisahkan ruangan kerjanya ke tempat dengan ventilasi yang baik dan mendapatkan banyak sinar matahari, agar tidak menularkan ke orang lain dan segera terobati dengan cepat sampai sembuh. Lalu, yang keempat, pengendalian TBC di tempat kerja. Lakukan pendekatan 4 pilar. Dukungan manajemen untuk berkomitmen mencegah TBC. Dukungan administratif dalam memberikan edukasi dan layanan TBC. Menciptakan lingkungan kerja yang baik dengan sarana ventilasi yang sesuai standar, serta dukungan alat pelindung diri. Lalu, kelima, penentukan status layak kerja. Ini adalah suatu asesmen medis untuk menentukan apakah seseorang dapat melakukan pekerjaannya secara efektif tanpa membahayakan dirinya sendiri atau lingkungan. Dan yang keenam adalah program kembali kerja. Pekerja dengan TBC aktif diberikan cuti selama 2 minggu. Lalu, pekerja TBC diusahakan aktif kembali kerja setelah pemeriksaan sekutum dinyatakan negatif dan tidak menularkan kembali. Tenang aja, Mas, kalau Mas Fajar terdiagnosa TBC, kami bersama Mas Fajar. Jadi, jangan takut kalau kamu atau saudaramu atau temanmu memiliki gejala TBC. Ingat, tes TBC, temukan, obati sampai sembuh, tuberkulosis.